wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil mukarramat, para ibu-ibu sekalian, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Rahim dan istri beliau. Mana masih ada mana? Ada yang dua. Nah, iya. Nah, ini masih dua. Ya. Satu berdua. Oh, satu mendatang. Ya. Putra putri almarhum dan almarhumah yang hari ini dihaulkan, kita doakan semuanya, putra putrinya, anak-anaknya Allah kasih sehat panjang umur. Amin. Biar pada akur. Amin. Satu bapak lain emak. Ya, kita doain biar pada akur. Terutama Ustazah Hajah Rahimah yang hadir di tengah-tengah kita, ibu-ibu sekalian, semua yang hadir mohon maaf Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya baru selesai ngisi manasik mau umroh besok tanggal 12 Januari. Para ibu sekalian, hari ini almarhum Bapak Haji Abdul Rahim dan istri pasti bahagia, pasti senang, karena hari ini dikirimi hadiah yang sangat besar. Ya, jadi orang kalau udah mati kiriminnya apa? Doa sama sedekah. Kalau masih hidup kiriminnya apa? Cuan. Jangan bilang nya udah saya patahin aja, patahinnya lah. Orang masih hidup patahin ya. Kalau masih hidup kasih apa? Cuan. Kalau udah di alam kubur baru kirimin sedekah, kirimin Fatihah. Senang gak tuh? Lah emang udah tahu ngerasain seneng baik. Paling bahagia adalah almarhum dan almarhumah. Semuanya yang dihaulkan hari ini, mereka semua kebagian kiriman pahala. Amin. Makanya kata Nabi, ihdu limautakum, kirimi hadiah buat orang yang sudah mati. Kata Nabi ditanya, wa manuh ya Rasulullah, bagaimana cara kami ngirimi hadiah kepada orang yang sudah mati? Ya Bu ya, kalau ngirimin yang hidup mah gampang. Ngirimin yang orang sudah mati bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, kirimi as-sadaqatu wad du'a. Kirimin sedekah dan doa. Hari ini didoain nggak? Pasti ya. Yang kedua, hari ini ada sedekah nggak? Wah, aku udah pada habis. Ya, udah kering ya, udah mau pulang. Jadi jangan apa yang nggak habis. Kalau masih ada, habisin. Kemudian nggak ada, udah masih ada lagi, habisin. Kalau perlu anak pitik dimakan tikus. Ambil plastik. Ya. Kenapa harus habis, Bu? Karena itu nilai sedekah buat orang yang dihaulkan. Di alam kuburnya malaikat datang bawa nampan, nampannya bercahaya. Kemudian malaikat menghampiri ke kuburannya, Rahim, 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 bangun, bangun, bangun. Nih anak lo, mantu lo, ngirimin berupa cahaya. Tuh, enak nggak? Mau? Nah, enak agak mau. Di mana-mana enak mah mau ya. Kenapa ibu sekalian, orang dulu kalau maulid, kalau haul makannya nampan.
Karena malaikat itu akan ngirimin pahala sedekah itu berupa nafas, tapi berupa cahaya. Supaya apa? Supaya alam kuburnya terang, Bu. Jadi hari ini dikirimin zikir, dikirimin istighfar. Seandainya di kuburan disiksa, berhenti. Ya, jadi kalau anaknya, mantunya, semua cucu cicitnya ngirimin istighfar, ngirimin doa, seandainya anak emaknya, bapaknya di alam kubur disiksa, siksanya apa? Berhenti. Tuh, kalau pengen emak kita, bapak kita enggak disiksa di kuburan. Makanya ngapa orang kalau mati diajiin, dibacain Quran sampai 7 hari, kadang-kadang sampai 40 hari, Bu ya. Supaya apa? Berhenti siksaannya di alam kubur. Kesian nggak, Bu? Mak kita, bapak kita goplok dikedingin di dalam kubur ya. Ya Allah, Bu, nggak tega kita melihatnya. Makanya alhamdulillah, ya, almarhum ini anaknya 11 ya, 14. Masya Allah, Bu, langkain bunting Bu ya. 14, Bu. Kalau kata Ustadz Akrim, bangsa ini Kong Rohman habis dari sawah, Kong Rohim udah dari sawah, celana masih basah digantung, ketetesan sama sempaknya nenek butik tuh. Agresif ya. Saking apa? Colek bunting. Gitu mah. Ya. Tapi alhamdulillah, Bu, anak 14, Bu. Ya, di alam kubur tuh Jonjon. Kenal Jonjon, Bu? Yang ada kumisnya. Oh, Jonjon itu. Dia tenang, Bu. Yang satu kirimin Fatihah, kalau tiap hari satu Fatihah, satu anak, 14 Fatihah. Wah, kagak panen itu. Iya, coba kalau punya anaknya cuma 2 biji. Satu degok, satu meledet dia. Akhirnya nggak ada yang doain pisan, Bu ya. Nah kalau 14 kilo kan degok semua kan kagak, Bu ya. Pasti yang 14 10 mak, insya Allah. Iya, makanya kalau habis sholat al-fatihata liridho illa wa ila hadratin nabi, sebut namanya. Kenapa disebut namanya, Bu? Ibarat ibu ngirim paket, kalau kagak namanya, nyampe nggak tuh? Ya kagak. Kepuk kemana ini ngiriminnya ya? Kirimin satu Fatihah, satu bapak, satu mak, masing-masing. Ya, supaya dia punya akuan ketika di alam kubur. Makanya kata Nabi, nih Bu, ini mau panjang mau pendek nih? Panjang yang sono yang bayar, ini kagak bayar. Bukan, kalau kepanjang atau nenek-nenek belakang bruto lama banget lagi gitu ya. Tenang ya. Ya. Kata Nabi apa? Sa'adatul mar'i arba'un. Sa'adatul mar'i arba'un. Orang bahagia itu 4 poin. Pengen nggak bahagia? Pengen banget apa pengen aja? Kata Nabi 4 yang membuat orang bahagia. Yang pertama, zaujatuhu solihatan. Kalau orang itu punya istri solehah. Seneng gak tuh? Seneng. Ya, kalau jangan nyampe rumah istri merengut baik. Seneng gak tuh kakak? Jadi istri yang soleh membuat keluarga itu bahagia. Apalagi ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih orang luar biasa. Dari perut ibu itu keluar generasi-generasi yang luar biasa. Mau orang kawin kalau kagak bunting-bunting? Nggak mau. Emang orang nyari kawin biar bunting, Bu ya. Maka kalau bunting-bunting dibuang kemana apa itu, ke dukun-dukun biar bunting begitu ya. Nah ini almarhum kagak makan nyari dukun. Tanahnya digantung netes keluar. Bunting, Bu ya. Jadi istri yang saleha itu akan bikin bahagia keluarga. Makanya ibu wajib soleha, wajib, Bu. Karena dari tangan ibu keluarlah generasi-generasi yang bagus. Lah kalau ibunya pagi TikTok,
Mau tidur, mau sholat asar, TikTok. Lah bagaimana anaknya mau soleh? Tergantung ibunya, Bu ya. Makanya Bu, saya ada amalan nih. Ini sudah kasih belum? Saya nggak tahu ya. Jadi kalau pengen anak kita soleh dan soleha, nih Ibu Yos anaknya berapa? 3. Ini Ustazah Rahimah 4. Ini Ibu 5. Ini nggak ada yang nurunin bapaknya, ini nggak ada nih. Yang 14. Ya. 3 biang 14. Masya Allah. Tapi akur itu akur ya. Alhamdulillah. Ibu mau nggak begitu, Bu? Enggak. Jadi Ibu sekalian nih, kalau anak kita 4, maka ibu-ibu siapapun orang. Makanya kata Nabi begini, Bu. Doaul walid, doa orang tua itu kadu'ain Nabi ala umat, seperti doa Rasulullah untuk umatnya, terutama ibu sekalian ya. Jadi kalau habis sholat subuh, Bu, baca Fatihah satu anak satu. Al-Fatihata lin najah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karomah. Berlima. Al-Fatihata lin najah, ya Allah anak saya biar sukses, biar berhasil. Kan kalau ibu anaknya berhasil yang seneng siapa? Orang tua ya. Wassalamah, kalau anak kita di mana-mana, Bu, ya Allah anak saya biar selamat ya. Kan kalau ibu lagi ngapa-ngapain telepon, Bu, anaknya ketabrakan, palanya hilang, bisa kaki sama pala, kayak gitu ya. Lah kan kita juga, Bu. Jadi Al-Fatihata lin najah biar sukses, Al-Fatihata wassalamah biar selamat, wal barokah anak biar berkah, kemudian wal karomah anak itu biar apa? Mulia, Bu ya. Jadi assalamah wan najah wal barokah wal karomah itu ada 5 tuh. Itu dibaca setiap satu anak satu Fatihah. Main begini, Bu, habis sholat subuh ya, habis zikir-zikir yang lain. Al-Fatihata lin najah wassalamah wassa'adah, sa'adah itu bahagia, wal barokah wal karomah, sebut nama anak itu, sebut binnya ya, binnya, karena kan bisa jadi satu emak lain bapak, bisa jadi kan satu emak lain bapak. Kalau ini kan almarhum satu bapak lain emak ya kan. Sebut namanya, kemudian apa? Waballigh muradahu, sampaikan ya Allah tujuannya, maksudnya. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan muradah bil mumtaz bijahi sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'anil Fatihah. Satu anak satu bisa, Bu? Panjang banget ya. Bentar saya WA sama ini. Ya, saya WA antar itu rinciannya. Ribut tinggal ngamalin doang. Berarti kalau anaknya 4, Bu, 4 Fatihah. Satu anak, satu Fatihah, sebut binnya. Setelah selesai satu-satu, Bu, ibu lanjut dengan baca surah Al-Nasrah 9 kali. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrakal ladzi, sampai habis. Ya, baru selesai dah. Tuh, satu anak satu Fatihah. Supaya apa, Ibu sekalian? Supaya kalau dia selamat, dia sukses, dia berkah, dia mulia, yang seneng ibu bapaknya pasti. Hah? Iya, ini kan ibu kan. Nah, ibunya, anak-anaknya pasti apa? Didoain. Nah, itu salah satu kunci bagaimana anak supaya apa? Sukses. Saya juga, Bu, terus lagi berusaha. Karena doa kita sama dengan doanya Nabi untuk umatnya. Dan jangan putus, Bu. Tuh yang tadi jangan putus tuh. Seandainya ibu sholat subuhnya kesiangan, nggak apa-apa, lanjutin. Ternyata buru-buru mau masak, mau nyapu, karena mau suami mau berangkat, anak mau berangkat, ntar habis duha baca itu. Boleh. Yang penting setiap hari jangan sampai putus. Ya, dibaca terus. Bentaran, paling nggak 5 menit.
Kecuali kalau anak 14 tuh nyebutin 14 Fatihah ya. Ya, nggak masak ya. Kalau anaknya cuma 3 mah gampang. Dan doa ibu ini doa orang yang tidak ditolak Allah, pasti akan Allah kabul. Ya, banyak Bu ya sejarah doa yang diterima oleh Allah lebih cepat doanya ibunya. Seperti doa ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar. Nah, Siti Hajar itu berdoa Bu 7 kali balik sofa marwa, sofa marwa, sofa marwa. Anaknya lagi aus, minum, langsung keluar air zam-zam. Nah ibu kalau doa tepat, ya kalau perlu berulang kali Bu. Makanya ada doa yang sering-sering ibu ulang. Satu, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, gitu Bu. Ya Allah karuniakan saya anak yang soleh. Kan soleh itu Bu bisa masih belia, bisa udah nikah, udah berumah tangga Bu, tetap doain. Karena orang itu bisa goyang. Masih mudanya mah rajin ibadahnya ya. Pas udah berumah tangga kacau balau. Ibunya jangan ngaso. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Terus gepak tuh Bu. Tiap hari. Yang kedua doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Tuh, udah bisa semua. Itu juga jangan ditinggal. Yang ketiga apa Bu? Yang paling susah dan itu semua rata saya yakin. Semua sama, saya juga sama Bu. Apa Bu? Anak kalau disuruh apa yang susah? Sholat. Ya, sholat paling susah Bu. Ya. Jangankan kita Bu, Nabi Ibrahim Bu nggak pernah berhenti. Makanya Nabi Ibrahim supaya anak-anaknya, cucu-cucunya orang yang selalu sholat, doanya apa Bu? Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Jangan ditinggal juga. Kata ibu yang belakang, banyak banget ya, kagak masak-masak gua dah. Ya, namanya juga orang pengen punya keturunan apa? Soleh. Emang begitu Bu. Dan kebahagiaan anak-anak ketika melihat ibunya apa? Solehah. Jadi anak itu Bu sangat tergantung ibunya. Kalau ibunya baik, insya Allah anak akan baik. Tapi kalau ibunya tidak baik, tidak soleha, anak akan ikut. Anak itu Bu lebih mau ngikut emaknya daripada ngikut bapaknya. Ya. Dan kalau ada istri yang nggak soleha, bahaya. Kalau suruh pilih Bu, ibu suruh pilih nih, mendingan ibu yang soleha atau suami yang tidak soleh, atau ibu yang tidak soleh, suami yang soleh. Nah iya kan milih, ya namanya milih suruh pilih gitu Bu ya. Mendingan punya ibu yang soleha, walaupun suaminya kurang soleh, nggak apa-apa. Kalau ternyata suami kurang soleh Bu ya, tuh yang tadi tuh doa tadi tuh, kalau ibu habis sholat duha ambil air, tuh doa itu Bu baca, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas. Pak minum Pak. Ya minum Pak. Jangan minum Pak, gitu Pak. Ya, dia kalau disarap, ibu kalau laki sarapan atau makan disediain minum kan? Kalau disediain minum, laki nggak curiga. Kalau nggak pernah ngasih minum, tumben lo ada maunya ini. Kagak tahu duit apa air udah sembur ya. Bener itu Bu, kata Ustazah apa tuh? Ustazah Yati kali apa Yanti apa yang di TikTok tuh. Jadi kalau pengen suami ibu tunduk di bawah ibu, tuh ambil air, habis sholat duha taruh air gelas. Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sunnah. Pak aus Pak, minum Pak nih Pak gitu. Kalau yang belum pernah Pak, wah tumben ini orang ngasih air gua ya. Biar apa Bu? Biar lakinya soleh. Biar soleh nggak apa-apa. Itu kan ayat Al-Quran. Kalau perlu panjangin, bukan Robbi habli doang, Yasin kirimin. Orang kan boleh Bu, ketika ibu baca Quran, pertama ibu niat Fatihah untuk almarhum. Yang kedua ibu niatin apa? Ya Allah, dengan Al-Quran ini saya baca, jadikan suami saya soleh. Taruh air depan.
kasih kalau mau makan. Ya kan ada suami sholat kagak mau bu ya, puasa kagak mau, kerjanya nongkrong baik. Ada begitu bu? Ada. Alah nunjuk. Ya, silakan ibu sekalian tuh, nggak apa-apa gitu ya. Saking solehnya sampai dia nyari lagi yang tetangga sebelah mamanya. Nah itu bu. Jadi pertama orang itu bahagia kalau punya istri yang apa? Jadilah ibu-ibu semua soleha. Kan istri soleh begini bu, kalau dilihat sama suami sumringah mukanya, senyum, ada duit senyum, nggak ada duit apa? Manyun. Ya, iya, yang namanya rumah tangga kan rumah sama tangga bu ya. Ibu kalau naik tangga semakin tua semakin ngos-ngosan, ya kan makin capek. Semakin kesono itu rumah tangga semakin besar ujiannya, pasti. Kalau masih piek-piek bocah TK jajan 2.000 5.000 beres. Nah sekarang sekali minta gocap, kalau nggak cepet 2 hari habis. Emaknya bapaknya nyetak duit belum kering udah minta lagi bu ya. Jadi semakin kesono maka tangganya itu semakin tinggi, kaki kita semakin berat untuk mendaki ke atas. Makanya rumah tangga bu ya. Kemudian yang kedua bu, biar orang itu bahagia, auladuhu abroron. Orang itu bahagia kalau punya anak berbakti. Nah ini nih 14 anaknya semua berbakti. Almarhum bu sama almarhumah itu di kuburan seneng dia. Kan orang begini bu, kalau udah mati yang ditungguin 3. 1 nunggu kiamat datang, ya kan? Yang kedua nunggu kiriman doa. Maka kirimin orang tua yang di alam kubur jangan setahun sekali, nungguin haul. Jangan tiap hari kirimin. Kadang nungguin aja kiriman aku mana. Lah anak yang 14 bu, yang onong ngirimin, yang ini ngirimin, kan semua kehitung bu. Oh si anu ngirimin, si anu ngirimin. Kali kalau ngirimin gedean mah berat. Ngirimin beras buat orang fakir miskin, niatin buat almarhum berat mah bu ya. Udah kirimin yang murah aja, Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah yang ringan aja kagak pernah ngirimin, kan orang bol kuning butut gasir. Kan gitu bu ya. Maka yang ditunggu oleh almarhum yang di alam kubur kiriman doa dan sedekah. Yang ketiga bu, orang yang di alam kubur nungguin laporan malaikat. Rahim, Rahman Rahim. Rahim. Tuh, anak lo yang apa 14 lu tinggal bukan pada aku. Berantem. Lah nangis nggak tuh? Nangis. Ya, makanya yang sudah pada punya anak, ini anaknya banyak, akur aja bu, orang tua tuh senang. Ya senang. Dan Pak Abdurrahim bu berhasil punya bini sampai apa? 4 bu. Kita tuh aja berat banget bu ya, apalagi 4 bu ya. Ini luar biasa. Makanya yang ditungguin nih laki-laki pada akur enggak? Dah bismillah. Kita mah emang udah pada begini adanya ya. Udah jangan pakai berantem pakai apa. Mau berantemin harta warisan kagak ada warisannya. Ya udah kita doain bareng-bareng. Dan saya yakin ibu sekalian, dari 14 anak, siapa yang paling perlu untuk ngirimin hadiah orang tua kita, maka pasti dia yang paling berkah. Ya gitu aja. Ibu mau pengen berkah nggak? Kalau pengen berkah tuh orang tua jangan dijauhin. Jangan pelit sama orang tua. Kita ada nih nya, beras ada nggak? Berasnya di rumah ada nggak? Ya kan? Nah ini kan nih masih hidup berapa orang? 2. Lah itu kalau 14 bu dibagi sekarang 200.000, 100.000 sebulan ya? Ada 700 bagi 2, ya kan? Uncang-uncang kaki. Sebulan sekali mah bu 100.000 kecil apa gede? Kecil. Berarti kan kalau dibagi 30 hari berapa tuh? 1.000 ya? 1.000 aja bang? 30.000 bu ya? Ya kan dia sebulan berarti 2.000 bu. 3.000 dah. Sehari 3.000, sehari 3.000 kasih sebulan 100. Kalau anak yang 14 berarti ada 1.400.000 dibagi 2 karena emaknya ada 2, 750, 750. Jon-jon enggak tuh nenek-nenek? Nah, udah kayak PNS bu ya. Tiap bulan dapat 250.000. Nanti nenek-nenek yang tinggal 2 kerjaannya megang tasbih, gelar sejadah, doain atu-atu tuh yang 14 orang.
biar dia pada sukses, berhasil, duitnya banyak. Kan begini Bu, kalau kata Buya, saya kalau punya saudara saya pada kaya, saya senang. Saya kagak benci katanya. Kenapa? Minimal dia kagak minjem sama gua. Ini kan kaya minjem juga Bu, kan gitu ya. Jadi kalau pada saudara-saudara kita pada sukses, kita tuh Bu senang. Karena melihat dia senang, dia bahagia, pasti dia nggak ngerepotin kita. Begitupun orang tua. Kalau orang tua melihat anak-anaknya semua sukses, berhasil, orang tua senang nggak? Senang. Kan ada anak Bu, kucuk datang sini, nyak, tutup saja dibuka. Mah bini lu belum dimasakin lu katanya, agak ada apa-apanya katanya. Lah bohong kan lu kagak ngasih duit mah bini lu kan gitu ya. Jadi ada anak udah berumah tangga masih ngerongrong emaknya. Banyak gak tuh Bu? Banyak. Nah makanya supaya anak kita bahagia terus, biar dia menjadi anak yang berbakti. Yang ketiga Bu, orang itu bahagia wa khulata'uhu sholihin. Jadi teman-temannya orang baik. Ya, jadi orang tuh bahagia Bu kalau temannya baik. Nih Ibu kan berteman semua nih. Kalau ada yang marah Bu, duduk nih marah, nggak akur ya, gedeg gitu Bu ya. Seneng nggak duduk di sini? Panas. Iya kan? Bukan deket ya, dia apa lagi ya? Gitu ya. Jadi hatinya mendidih baik Bu. Makanya orang itu perlu duduk bersama dengan orang soleh. Kenapa? Karena kalau duduk bersama-sama orang soleh, ketika orang ini mati, maka orang itu akan memberikan syafaat kepada temannya. Tuh, gitu. Tapi kalau gedeg baik, nah, boro-boro dapat syafaat. Ketika ditanya sama malaikat, ini bener teman kamu? Bukan. Ya orang ngegedeg baik sama orang, begitu ya? Nggak bakalan bisa masuk surga. Makanya cari teman-teman yang baik. Karena teman-teman yang baik itu akan membawa atau memberikan syafaat, bisa bantu kita, bisa nolongin kita. Kan kalau kita lagi susah Bu ya, kalau teman baik, mengapa lu merenggut baik? Gua dari pagi beli beras kagak, itu kagak, emang apa? Nggak punya duit, nih gua pakai dulu ya. Gitu Bu. Coba kalau ada teman yang kagak baik, Nana lu mampus kagak kebenaran, begitu Bu ya. Jadi kalau teman yang baik, dia ngelihat temennya susah, pasti dibantuin. Kalau bantu orang Bu, itu kayak orang berak di kebun. Pernah berak kebun Bu? Dulu. Siapa yang berak di kebun? Siapa? Nih, ikhlas itu Bu, patokannya kayak orang berak di kebun. Apa sih Bu? Ibu kalau berak kebun, besok nih sekarang makan duren, makan daging, makan ayam, terus berak di kebun, besok ditengok lagi nggak tuh? Itu namanya ikhlas. Orang dulu berak mana? Kebun ya. Jadi kalau kita bantu orang Bu, ini kita bantu, jangan pernah ditengok lagi, jangan pernah sebut-sebut lagi. Itu namanya belum ikhlas ya. Lagi kan itu gara-garanya gue yang nolongin, kalau bukan gue mah dia kayak gitu, begitu Bu ya. Itu namanya orang berak di kebun dilongok lagi. Iya begitu. Makanya kalau nolong orang ya udah tolongin aja, titik. Itu namanya ikhlas. Dilihat masih ada Dilihat masih ada katanya ya. Nah makanya insya Allah mudah-mudahan ya kita berteman teman yang soleh ya. Kalau teman soleh kan enak Bu, kemana-mana senyum, tawa bareng, susah senang bareng ya. Kemudian yang terakhir Bu, orang itu bahagia apa? Rizquhu fi baladihi. Nyari rezekinya di kampung dewe. Ya, ibu memang sukses tapi kerjanya di luar negeri. Lakinya di sono, bininya di kampung. Enak nggak? Kurang, Bu ya. Yang enak mah nyari rezeki di kampung dewe. Ya, bareng-bareng. Dapat 2 lembar, 3 lembar, alhamdulillah. Segantang 2 gantang, alhamdulillah. Sejuta 2 juta, alhamdulillah. Yang penting laki itu ada di depan mata, anak juga dekat depan mata. Itu orang yang ciri-ciri bahagia. Nah mudah-mudahan kita Bu ya, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mari sama-sama Bu, udah sore ya, ibu-ibu juga dapat belonjor baik ya. Kita doakan buat yang dihaulkan tuh,
Bererat, dari bererat Bu banyak. Biar kita doain Allah angkat derajatnya. Allah ampuni dosanya. Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua anak mantu cucunya semua Allah berkahi. Panjang umur, sukses, rezekinya banyak. Biar cepatnya bak ke Mekah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.